Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syarul Sadikin, NIM 2202011016 dari Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Saya akan menyampaikan materi tentang Arduino Uno R3. Seperti namanya sendiri, Uno diambil dari bahasa Italia yang berarti satu, dan R3 itu menggambarkan bahwasanya ini adalah revisi yang ketiga atau Rev 3. Kita lanjut ke itemnya. Di sini gambar yang saya ambil dari draft tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni Pak Solihul Libat. Saya akan menjelaskan komponen utama atau komponen yang penting pertama, yakni ada power USB, di mana power USB ini memiliki 3 fungsi atau 3 peran. Yang pertama sebagai pensuplai arus atau tegangan untuk menghidupkan Arduino. Yang kedua sebagai penghubung antara komputer dan Arduino. Dan yang ketiga sebagai pengirim serta penerima sinyal baik dari Arduino maupun dari komputer. Yang selanjutnya ada kristal osilator yang bulat putih metalik, ini namanya kristal osilator. Dia adalah komponen elektronika kecil yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan kerja mikrokontroler. Jadi di sini dia berfungsi seperti jantung. Dia mengatur seberapa cepat Arduino ini bisa berpikir atau berjalan. Biasanya osilator yang tertanam di Arduino ini berkecepatan 16 MHz atau 16 juta instruksi per detik. Begitu sangat cepat, tidak bisa diangan-angan lagi, memang secepat itu. Yang selanjutnya ini ada yang kaki 3 sama ada yang drain 1 di atas, ini namanya voltage regulator. Sesuai namanya, dia meregulasi tegangan, atau adapun fungsinya adalah sebagai penyetabil tegangan yang masuk ke dalam Arduino. Nah, misal Arduino ini bekerja optimal di 9 volt, sedangkan adaptor atau catur daya kita adalah 12 volt. Jadi itulah peran dari voltage regulator ini. Dia menyeimbangkan atau menstabilkan tegangan yang awalnya 12 volt menjadi 9 volt agar Arduino itu bisa bekerja secara optimal dan tidak kelebihan tegangan ataupun arus sehingga menyebabkan IC-nya itu meledak seperti itu. Dan selanjutnya ada ini power jack. Power jack ini bahasa kasarnya itu soket teman-teman ya, soket atau seperti colokan lubang charger seperti itu. Bahasanya fungsinya adalah menyambungkan tegangan dari luar, seperti yang saya bilang tadi, seperti adaptor yang bekerja di kisaran 9 sampai 12 volt. Jadi jika kita memiliki adaptor dan kita ingin menyalakan Arduino, itu kita bisa menggunakan power jack ini seperti itu. Yang selanjutnya yang kita masuk ke pin-pin bawah ini. Ada pin pertama, ada pin power dan pin ground. Pin power sendiri terbagi menjadi 2, yakni 3,3 volt dan juga 5 volt. Pin 3,3 volt dan 5 volt ini bisa digunakan sebagai pensuplai tegangan ke beban. Kenapa saya bilang ke beban? Itu bisa kita gunakan untuk menyalakan sensor-sensor maupun LED sebagai beban atau bahan uji coba kita. Dan tentunya ada ground. Ground di sini adalah pasangan dari fasa atau istilah kasarnya dari plus. Yang plusnya kan pin power dan minnya itu ada ground seperti itu. Jadi dia nyambung ya teman-teman antara 3,3 volt dan 5 volt ini pasangannya ground seperti itu. Ya, selanjutnya ada pin reset. Pin reset ini digunakan untuk mereset sebuah program dari Arduino. Bukan berarti menghapus semuanya teman-teman, tapi mereset, memulainya dari awal, memulai program dari awal seperti itu. Yang selanjutnya ada pin analog A0 sampai A5. Pin analog di sisi kanan bawah ini berfungsi untuk membaca sinyal
dari analog seperti sensor cahaya atau sensor LDR, sensor suhu atau potensiometer. Ya, selanjutnya ada komponen yang sangat penting. Ada IC microcontroller Atmega 328P, di mana ini berfungsi sebagai otak teman-teman ya. Jika tidak ada ini ya tidak bisa bekerja, dan ini berfungsi sebagai otak. Jadi semua kode program yang kita tulis di komputer akan disimpan di sini dan dijalankan oleh chip ini atau oleh IC ini. IC inilah yang mengendalikan seluruh kerja pin dan komponen-komponen lainnya seperti itu. Yang selanjutnya ada pin ICSP atau In Circuit Serial Programming. Fungsinya untuk memprogram ulang microcontroller atau memperbaiki bootloadernya. Dan ini biasanya digunakan untuk melakukan pemrograman langsung pada chip seperti itu. Jadi entah nanti ada tambahan modul apa, jadi bisa langsung diprogram di sini. Yang selanjutnya ada LED Power Indicator. Seperti namanya, ini adalah sebuah LED yang menggambarkan kalau Arduino ini sedang menyala, berarti LED ini juga menyala seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ya memang fungsinya seperti itu. Jadi ketika Arduino menyala, LED ya menyala. Yang selanjutnya ada LED TX dan RX. Ini juga sebagai indikator sebenarnya. Bahwasanya TX itu berarti transmit dan RX itu berarti receive. TX ini akan menyala jika Arduino sedang mengirimkan sinyal ke komponen pihak ketiga. Begitupun sebaliknya, RX, jika RX menyala berarti Arduino sedang menerima sinyal dari komponen pihak ketiga seperti itu. Jadi dia sebagai indikasi atau indikator. Yang selanjutnya ada pin digital 1 dan 0. Hanya ada 1 dan 0. 1 berarti aktif, 0 berarti mati. Tidak seperti pin analog teman-teman ya. Jika kita lihat dari osiloskop, kita baca dari osiloskop bahwasanya pin analog itu dia bergelombang, menggunung. Jadi dia dinamis seperti itu. Dan kalau pin digital itu dia tidak menggunung, tidak halus. Karena dia hanya ada mati, ada hidup, ada mati. Jadi dia kotak-kotak, tidak seperti analog yang menggunung, turun gunung, munggah gunung seperti itu. Ada lembah, ada gunung. Kalau pin digital itu dia seperti gedung, kotak-kotak seperti itu. Yang selanjutnya ada pin ref atau analog reference. Pin ini digunakan untuk mengatur tegangan referensi bagi pembacaan sinyal analog. Biasanya digunakan saat kita membutuhkan pembacaan sensor akurasi tinggi dan menggunakan sensor dengan tegangan yang berbeda. Sebelum kita bergeser ke reset button, ini ada satu LED yang terlewat, LED L, tulisannya L, atau bisa diartikan looping. Jadi L ini sudah sebagai indikasi atau indikator bahwasanya looping yang sedang terjadi di Arduino ini. Jadi misal loopingnya 3 detik, berarti LED ini akan menyala 3 detik dan mati 3 detik seperti itu. Ya, selanjutnya ada reset button. Reset button ini hampir sama dengan pin reset teman-teman. Akan tetapi pin reset itu mereset jika disambungkan menggunakan kabel jumper. Namun di reset button ini dia mereset hanya dipencet saja. Jadi ketika kita ingin mereset, kita tinggal memencet tombol reset ini, maka otomatis sistem atau program yang berjalan itu akan merestart ulang seperti itu. Dan mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya Muhammad Sarul Sodikin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.